kita akan belajar tentang reproduksi sel. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, reproduksi sel merupakan proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi dua. Reproduksi sel berlangsung melalui tahapan pembelahan sel. Pembelahan sel ada 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Mitosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut: terjadi pada sel gamet atau kelamin, menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom setengah kromosom induk, berfungsi menjaga agar kromosom tidak berlipat ganda dan kelangsungan spesies terjaga, dan dimulai dengan replikasi kromosom pada interfase. Replikasi kromosom ini akan diikuti oleh 2 pembelahan yang terjadi secara berturut-turut yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapan pembelahan meiosis terdiri dari profase, metafase, anafase, telofase 1 dan 2. Kita mulai membahas fase-fase pada meiosis 1. Pada profase 1 mengambil sekitar 90% waktu meiosis dan terjadi dalam 5 fase. Pertama, leptoten, yaitu tahapan saat kromatin menebal membentuk kromosom. Zigoten, tahapan saat kromosom homolog mulai berpasangan. Berikutnya, pakiten, kromosom menebal dan mengganda menjadi 2 kromatid tetapi masih bergabung dalam 1 sentromer sehingga disebut tetrat. Dan pada fase ini terjadi peristiwa pindah silang atau crossing over. Diploten, kromatid membesar dan memendek, dan diakinesis, tahap saat nukleus dan membran inti menghilang, sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan, dan terbentuk serat gelondongan di antara 2 kutub. Selanjutnya, fase metafase 1. Tetrat akan menempatkan diri dan berjajar pada bidang ekuator dan sentromer terikat oleh benang spindel. Tahap anafase 1, benang spindel memendek dan menarik belahan tetrat ke kutub sel berlawanan sehingga kromosom homolog terpisah, dan pada telofase 1, membran membentuk sekat sehingga terbentuk 2 sel anakan yang haploid, tetapi kromosom masih mengandung 2 sister kromatid yang masih terhubung di sentromer. Fase-fase pada meiosis 2 adalah profase 2, benang kromatin berubah menjadi kromosom, nukleus dan membran inti menghilang, sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan, serat gelondongan terbentuk di antara 2 kutub pembelahan. Metafase 2, kromosom bergerak menuju bidang ekuator dan berjejer. Anafase 2, kromatid berpisah dari homolognya dan bergerak menuju kutub berlawanan. Telofase 2, kromosom berubah kembali menjadi benang-benang kromatin, nukleolus dan membran inti mulai terbentuk, serat gelondongan pun menghilang. Itulah keseluruhan tahap yang terjadi pada meiosis. Bisa dipahami ya? Nah teman-teman, setelah belajar jenis-jenis pembelahan sel, sekarang kita bisa membedakan pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel, sedangkan meiosis menjaga agar jumlah kromosom keturunannya selalu tetap. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis pada sel kelamin. Hasil mitosis berupa 2 sel anakan masing-masing bersifat diploid, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anakan masing-masing bersifat haploid. Pada mitosis, jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk, sedangkan pada meiosis, kromosom sel anak setengah sel induk. Mitosis mengalami 1 kali pembelahan, sedangkan meiosis 2 kali. Pada fase metafase mitosis, setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid yang berjejer di ekuator, sedangkan meiosis setiap sepasang kromosom terdiri dari 4 kromatid berjejer di ekuator. Pembelahan mitosis tidak melibatkan peristiwa pindah silang, sebaliknya meiosis terjadi peristiwa pindah silang.